Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman Pro 2 rahimakumullah. Masalah itu seringkali membuat orang jadi putus asa. Masalah itu seringkali membuat orang menjadi mengalami stres, mengalami kecemasan, mengalami kepala menjadi pusing, dan seterusnya. Bahkan sekelas Fatimah putri Rasulullah pun mengalami masalah. Jadi, setiap manusia tidak pernah bisa lepas dari sebuah masalah. Tanpa dicari pun, masalah itu pasti akan hadir dengan sendirinya di hadapan kita. Teman Pro 2 rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya masalah itu adalah keadaan. Ketahuilah bahwa masalah itu sesungguhnya adalah peristiwa. Dan ketahuilah, segala peristiwa, keadaan, kondisi itu semua adalah masalah. Dan masalah itu adalah sebuah hal yang biasa terjadi dan sifatnya netral. Tidak ada sesuatu masalah itu dalam keadaan positif maupun negatif. Itu netral yang ada. Hanya masalahnya adalah bagaimana respon kita menanggapi sebuah peristiwa itu. Ketika itu responnya negatif, maka itu dianggap hadirnya masalah adalah hal yang buruk. Hadirnya masalah itu adalah hal yang mengganggu. Hadirlah sebuah masalah yang dianggapnya menjadi penderitaan baginya. Tetapi itu ketika ada sebuah masalah yang hadir adalah sebuah hal yang merespon kita positif, maka itu dianggap bukan masalah. Padahal yang namanya sebuah masalah atau peristiwa itu hadir, itu adalah bagian dari ujian yang Allah sedang berikan kepada kita. Sekalipun itu adalah sesuatu hal yang baik menurut kacamata kita. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 155, Allah menyampaikan firman-Nya yang artinya, kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berikanlah kabar berita kepada orang-orang, kabar berita yang menyenangkan kepada orang-orang yang sabar. Teman Pro 2 rahimakumullah, disadari atau tidak disadari, masalah itu bisa menjadi musuh yang sangat menakutkan dan menjadikan momok bagi kita. Bahkan bisa jadi menjadi teman yang bisa menjadikan kita bertambah dewasa dan mengangkat derajat kita. Semua itu tergantung bagaimana kita merespon, menyikapinya, menghadapi masalah itu sendiri. Rasulullah mengajarkan penyelesaian masalah dengan selalu menggantungkan hal itu kepadanya, hanya kepada Allah Ta'ala. Memang benar kehidupan ini penuh dengan masalah. Namun semua masalah ini bukan untuk kita hindari, tetapi justru harus kita hadapi. Dalam berbagai ayat dan hadis, Nabi Muhammad SAW pun selalu menyampaikan hal itu. Tidak dianggap beriman jika orang mukmin tidak melewati cobaan dan sabar dalam menghadapinya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka, musibah, dan kesengsaraan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan dari Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah
itu teramat dekat sekali. Demikian Allah menyampaikan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 214. Semoga kita tidak pernah merespon sebuah masalah, sebuah peristiwa-peristiwa itu dengan pikiran negatif, karena itu sebetulnya adalah bagian dari cara Allah untuk mengangkat derajat kita, sehingga kita meningkat level derajat kita, kebaikan-kebaikan kita, dan nanti di hadapan Allah kita menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Demikian teman-teman Pro 2 rahimahullah, marilah kita tingkatkan kewaspadaan kita untuk menghadapi masalah dengan merespon secara positif, husnudzon, dan penuh percaya diri Allah akan memberikan solusi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.